Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Antoni Abdi dengan NIM 22080012 dari Universitas Negeri Padang. Di sini kembali saya akan menjelaskan tentang pembahasan laporan praktikum saya yang ke-10, yaitu tentang profil melintang yang dilakukan di hari Selasa 22 November 2022 yang berlokasi di lapangan depan Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang dengan cuaca hujan. Anggota kelompok saya yaitu ada saya sendiri, Antoni Abdi, Fadila Divawanda, Fani Desti Olivia, Fikri Maulana LD, Fauza Ananda, dan yang terakhir Riri Wahyuni. Adapun tujuan dari praktikum ke-10 yang profil melintang ini adalah yang pertama, mahasiswa terampil menggunakan metode profil melintang di lapangan. Mahasiswa terampil dan dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Selanjutnya, landasan teori. Pelaksanaan pengukuran sifat datar profil melintang dilakukan setelah pengukuran sifat datar profil memanjang, yaitu pada laprak 9 kemarin. Jarak antar potongan melintang dibuat sama, sedangkan pengukuran ke arah samping, kiri, dan kanan jalur memanjang lebarnya dapat ditentukan sesuai perencanaan dengan pita ukur, misal pada jalan raya. Pengukuran sifat melintang adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah atau untuk mendapatkan bentuk permukaan titik sepanjang garis tertentu. Kegunaan dari pengukuran ini adalah sebagai dasar dalam menentukan volume galian dan timbunan dalam perencanaan jalan raya, kereta api, saluran irigasi, dan lain-lainnya. Pengukuran profil melintang, alat ditempatkan di atas setiap profil memanjang yang telah dihitung ketinggian dan jarak antar titik ke titiknya. Profil melintang ini dilakukan dengan langkah metode pengukuran dengan menggunakan beberapa rumus. Rumus yang digunakan yaitu untuk beda tinggi, BTB dikurang BTM, atau beda tinggi belakang dan dikurang beda tinggi muka. Dan jarak optis, BA dikurang BB dikali 100. Untuk luas penampangnya, A tambah B dibagi 2 dikali T. Volumenya, luas penampang P1 ditambah luas penampang P2 dibagi 2 ditambah luas penampang P2 ditambah luas penampang P3 dibagi 2 tambah luas penampang P3 ditambah luas penampang P4 dibagi 2 dikali dP1 dikurang P4, atau jarak dari P1 ke P4. Selanjutnya ada alat. Alat yang digunakan yaitu ada pen ukur, pita ukur, kompas, leveling, statif, payung, jas hujan, helm, dan rambu ukur. Dan selanjutnya keselamatan kerja. Memakai sepatu, memastikan jumlah alat yang dipinjam, memakai helm sebagai pelindung kepala, memakai rompi sebagai identitas di lapangan, dan juga hindari kehilangan alat. Selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu persiapkan alat yang dibutuhkan, buat bon alat, dan ditandatangani oleh dosen pengajar. Dan terakhir, pergi ke lokasi praktek. Untuk proses kerja menempatkan titik di lapangan yaitu yang pertama, pemasangan patok dilakukan pada jarak tertentu, dalam hal ini sesuai keinginan. Namun sebelum itu, tentukan dulu arah utaranya dengan kompas, kemudian menolkan titik waterpassnya, di mana arah utara dijadikan patokan utama. Waterpass diletakkan di antara pen ukur dan atau patok. Waterpass diseimbangkan dengan melihat nivoo sambil memutar skru penyetel hingga gelembung berada di titik tengah. Pada pengukuran ini, tentukan 5-10 titik. Bak ukur diletakkan di atas titik dengan posisi vertikal dari segala arah. Waterpass diarahkan ke bak atau rambu ukur di titik A, B, C, D, F. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu, waterpass diarahkan ke pen ukur titik kedua. Selanjutnya, merubah arah waterpass, kita mengadakan ke titik belakang, misal A, B, C, D, F juga. Baca benang atas, tengah, bawah, dan waterpassnya. Pengamatan dilakukan di setiap titik dengan teratur. Pencatatan dimasukkan ke dalam tabel data praktikum dan pengolahan data. Selanjutnya ada sketsa. Berikut sketsa yang saya gambar pada praktikum kali ini. Selanjutnya data praktikum. Data praktikum dibagi menjadi 4 titik, yaitu titik 1, 2, 3, dan 4. Pada titik 1, tinggi alatnya 1,39 meter dengan jarak dari titik 1, jarak ke mukanya 1, titik 1
2 dan 3 dan titik belakangnya A, B, dan C. Pada P2 tinggi alatnya 1,42 meter. Pada P3 tinggi alatnya 1,49 meter dan pada P4 tinggi alatnya 1,42 meter. Jarak pada P1 ke P2 yaitu ada 5,1 meter, jarak P2 ke P3 ada 4,86 meter, dan jarak P3 ke P4 adalah 4,24 meter. Pada titik P1, P2 sampai P4 ini sudah dihitung dan dicatat benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Selanjutnya gambar kerja. Berikut gambar kerja yang saya gambar pada saat praktikum kali ini. Dan untuk selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi yang saya tangkap pada saat praktikum adalah sebagai berikut. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pengukuran pada praktikum profil melintang ini sangat berkaitan dengan profil memanjang yaitu pada praktikum sebelumnya, karena dicari titik MDPL-nya. Dan profil melintang ini adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah atau untuk mendapatkan bentuk permukaan sepanjang garis tertentu. Dengan rumus yang digunakan seperti tadi saya sebut, ada beda tinggi, jarak optis, luas penampang, dan juga volume. Pada kesimpulan ini, data yang saya dapat adalah sebagai berikut. Dan untuk sarannya, selalu hati-hati dalam praktikum dan juga selalu lakukan pengukuran secara berulang-ulang agar mendapat titik yang teliti, dan juga hindari kehilangan alat. Ya, itu dia video pembahasan laporan praktikum ke-10 saya tentang profil melintang, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Antoni Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.